warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astriana Rehalat, NPM 03301711, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Di video saya kali ini, saya akan berkolaborasi dengan teman mahasiswi Universitas Khairun Ternate, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan teman saya akan membawakan tentang pendidikan lintas budaya, yang dimana terdapat di sekolah dasar. Yuk, mari simak tentang penjelasan kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pendidikan lintas budaya. Yang pertama, pengertian pendidikan lintas budaya. Yang kedua, pengertian pemahaman lintas budaya. Yang ketiga, unsur-unsur yang terdapat dalam budaya. Jadi yang pertama, pengertian pendidikan lintas budaya. Sebelum kita ke pengertian pendidikan lintas budaya, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pendidikan dan apa itu lintas budaya. Maka di sini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua, pengertian lintas budaya adalah suatu metode untuk melakukan studi banding terhadap kebudayaan yang berbeda. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan lintas budaya adalah proses pembelajaran yang mempelajari antara budaya satu dan budaya yang lainnya yang saling mempengaruhi dan memberikan dampak baik secara positif maupun negatif. Untuk selanjutnya, pengertian pemahaman lintas budaya. Pengertian pemahaman lintas budaya atau cross cultural understanding adalah suatu yang mempelajari tentang keragaman budaya yang ada di dunia, sekaligus dampak budaya tersebut terhadap manusia yang berada dalam budaya tersebut. Nah, yang ketiga, unsur-unsur yang terdapat pada kebudayaan. Unsur-unsur yang terdapat pada kebudayaan terdapat 7 unsur. Yang pertama yaitu bahasa, di mana bahasa adalah suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, sistem pengetahuan. Unsur ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Yang selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi di sini dimaknai sebagai jumlah keseluruhan teknik yang demikian oleh para anggota suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungan dengan mengumpulkan bahan-bahan mentah, pemrosesan bahan-bahan itu untuk dibuat menjadi alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebudayaan lain yang berupa benda material. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup. Ini merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang keenam, sistem religi. Perpaduan antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Yang terakhir, ketujuh, kesenian. Kesenian dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam ini timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Saya akan menjawab soal nomor 4. Hubungan pendidikan dan kebudayaan dalam konteks menguatkan pendidikan dan memajukan kebudayaan dapat diartikan bahwa pendidikan membuat orang berbudaya, pendidikan dan budaya akan bersama dan saling memajukan. Makin banyak manusia menerima kependidikan, makin berbudaya pula manusia tersebut. Saya akan menjawab soal nomor 5. Jamroni mengatakan bahwa
kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah disebut budaya sekolah. Menurut Jamuroni, budaya sekolah sangat mempengaruhi prestasi dan perilaku peserta didik dari sekolah tersebut. Budaya sekolah merupakan jiwa dan kekuatan yang memungkinkan sekolah dapat tumbuh, berkembang, dan melakukan adaptasi dengan berbagai lingkungan yang ada. 7 hal utama yang harus ada di sekolah yaitu pertama, budaya jujur, yang dimana budaya menekankan aspek kejujuran pada pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah. Kedua, budaya kerjasama, yang dimana budaya membuat semua orang saling menguntungkan dan saling membantu dalam berbagai hal untuk mencapai sebuah tujuan. Ketiga, budaya membaca, budaya yang membuat seseorang menjadi gemar membaca. Budaya disiplin dan budaya efisien, budaya taat patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Budaya bersih yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga kebersihan, baik kebersihan diri sendiri maupun kebersihan lingkungan. Budaya berprestasi, budaya yang menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memajukan prestasi siswa. Budaya memberi penghargaan dan budaya yang memberikan respon dengan menyapa pada setiap orang yang ditemui. Saya akan menjawab soal nomor 6. Menurut Natalia 2015, permainan tradisional congklak dapat digunakan dalam pembelajaran matematika untuk berhitung pada siswa. Dan permainan congklak memiliki aspek perkembangan pada anak yaitu psikomotorik, kognitif, dan sosial, yang dimana psikomotorik melatih kemampuan motorik halus, emosional, melatih kesabaran dan ketelitian. Kedua, kognitif melatih kemampuan menganalisa dan menyusun strategi. Ketiga, sosial menjalin kontak sosial dengan teman bermain dan melatih jiwa sportivitas. Manfaat teman-teman, itulah beberapa jawaban yang telah kami paparkan. Saya dan teman saya, kami kelompok 10, meminta maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa belajar di rumah. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat, dan ingatlah untuk selalu berada di rumah agar kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.